Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat uji kinerja PPG Transformasi dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya A. Mutoher, mahasiswa PPG Transformasi dalam jabatan batch 1 tahun 2025 LPTK IAIN Ambon. Dengan nomor induk mahasiswa 250310400. Pada hari ini, Ahad 11 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu praktek pembelajaran di kelas 4 semester kena dengan materi tanda-tanda akil balik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa lagi. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Libur satu minggu ya. Alhamdulillah hari ini bisa berangkat kembali di MI Wali Songo Taman Tengah. Hari ini berangkat semua? Iya, Pak. Ada yang tidak? Siapa? Sudah. Oh iya, sudah berangkat ya. Kalau begitu Pak absen dulu ya. Nanti ketika Pak absen, silakan kalian mengucapkan kata-katanya hari ini. Ya. Afaf Syahnas Khairina. Kata-katanya? Oke, tepuk tangan. Afik Rotul Amna Zulfa. Kata-katanya? Oke, tepuk tangan. Ailia Syakira. Kata-katanya? Oke. Asyaila Adha. Oke, kata-katanya? Oke, tepuk tangan ya. Bilqis. Oke, kata-katanya? Tetap semangat walaupun tidak ada lomba balap. Oke, tepuk tangan. Sakit. Lanjut ya. Dafa Mahardika. Oke, kata-katanya? Oke, selamat, itu sudah mata. Lanjut, Vita Rosa. Kata-katanya? Oh, ini pemandangan salah anak senja ini ya. Lanjut, Hanif Hafid Ramasya. Kata-katanya?
Oke. Bentar ya. Lanjut, Mas Abdul Rasid. Kata-katanya Sid. Oh iya, oke. Terima kasih Sid, dulu Sid. Mikaela Afiza Maulida. Kata-katanya Mbak Mikaela. Apa mau? Oke, amin. Kata-kata kanan sudah ganteng dari lahir ya. Lanjut. Muhammad Abizar. Kata-katanya. Oke, tunggu. Lanjut. Muhammad Aditya Ainur Rahman. Oke, kata-katanya Mas Adit. Oke, Nurhayan Pekalongan, Leng. Lanjut. Mas Muhammad Hafid Al Husna. Kata-katanya Mas Hafid. Oke, selalu semangat belajar, Leng. Lanjut. Ibnu Athaillah. Kata-katanya Mas. Hah? Oke, terkata lanjut. Muhammad Satria Putra. Hadir. Kata-katanya Mas Satria. Oke, lanjut. Alfan Azara. Oke, kata-katanya Mas Alfan. Oke. Guys, selamat telah absen. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita senam dulu ya, biar fresh, biar sehat sesuai dengan kurikulum Indonesia yang baru. Ya, semuanya bisa berdiri. Oke ya, berdiri semua. Oke, setelah senam otak, gimana? Bisa? Oke, biasakan. Itu bisa melatih otak kamu biar seimbang antara yang kanan dan yang kiri. Oke, sekarang kita sudah senam otak. Nah, sebelum belajar lagi, kita selanjutnya menyanyikan lagu wajib nasional. Harapan betul ya. Dengan terbiasa menyanyikan lagu wajib akan tumbuh jiwa cinta tanah air kita. Tanah air apa? Indonesia. Itu yang penting, tanah air Indonesia. Nah, lagu wajib yang kita nyanyikan hari ini adalah Maju Tak Gentar. Oh, ayo semuanya berdiri. Kita maju, kita nyanyi lagu Maju Tak Gentar. Ya, yo. Maju tak gentar.
Setelah tadi kalian menyanyikan lagu nasional yaitu Majulah Ketat, nah, harapannya rasa cinta tanah air dan semangat berjuang kalian akan selalu membara dalam memperjuangkan agar negara Indonesia selalu terdepan dan menjadi negara yang maju. Selain itu, harapannya juga dengan Majulah Ketat tadi semangat yang untuk belajar akan terus menyala bosku, ya. Oke, selanjutnya yaitu adalah asesmen diagnostiknya. Bakal pengen tahu seberapa jauh pengetahuan kalian tentang pembelajaran hari ini. Oke, sebelumnya Pak beritahu dulu. Hari ini kalian akan belajar materi fikih, tepatnya materi tentang tanda-tanda akhir balik. Dan beberapa indikator yang harus kalian kuasai. Yang pertama, setelah pembelajaran ini selesai, harapan yang pertama, kalian memahami apa itu akhir balik dan apa itu tanda-tandanya. Selanjutnya, kalian juga yang kedua bisa menganalisis apa? Menganalisis tanda-tanda akhir balik. Agar apa? Agar nanti ketika kalian akhir balik tahu, oh ini adalah masa saya masuk pada akhir balik atau usia akhir balik. Sekarang kalian sudah masuk akhir balik? Belum? Oh ya, kata siapa belum? Apa ya? Oh ya, oke. Agar tahu kalian masuk atau belum, kita pelajari hari ini ya. Materinya tanda-tanda akhir balik. Tapi sebelum itu, kalian akan dapat game dari Pak Toher, yaitu game benar salah ya. Ada dua papan yang Pak Toher bagi. Nanti silakan tangan kanan memegang papan yang benar. Yang ini memegang papan yang salah. Nanti Pak Toher bacakan soalnya, kemudian kalian jawab. Jawabnya bagaimana setelah Pak Toher selesai membacakan soal dan menghitung 1 sampai 3, baru dia angkat papannya. Paham? Pertanyaan yang pertama, benar atau salah bahwa haid hanya dialami oleh seorang wanita atau perempuan? 1, 2, 3. Oke, betul. Baru lagi, ya betul semua. Pertanyaan yang kedua. Salah kayak gini, nanti tak nilai dari sini. Betul atau salah bahwa perempuan yang sedang haid tidak boleh melaksanakan sholat maghrib? 1, 2, 3. Oke, salah. Adit kalau jawab salah nama apa, Adit? Salah. Oh ya wes. Sebenarnya salah betul. Betul ya. Kalau yang sedang haid tidak boleh melaksanakan sholat fardu. Bukan hanya sholat maghrib, sholat fardu semuanya. Selain sholat fardu apa lagi? Mengaji ya, tidak boleh. Selain mengaji, puasa Ramadan. Selain puasa Ramadan, tawaf. Selain itu, betul, masuk ke masjid tidak boleh ya. Yang haid ini khusus perempuan. Lanjut, pertanyaan yang ketiga. Adit masih ikut ya? Betul atau salah usia balik minimal 17 tahun? Minimal itu paling sedikit ya. Betul atau salah usia balik minimal 17 tahun? 1, 2, 3. Ono yang salah, ono yang benar. Oke, yang salah semua mana? Yang benar, siji, novel, loro, telu, atau. Oke, turun ya. Sebenarnya jawabannya benar atau salah? Salah. Kalau balik itu usianya berapa? Berapa? Iya, 15 tahun. Ada juga yang mengatakan 12 tahun. Seperti Abu Hanifah. Sama seperti Abu Hanifah pernah? Abu Hanifah itu salah satu mazhab 4 mengatakan kalau usia balik itu yang perempuan malah 9 tahun. Itu disesuaikan dengan kisahnya Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah yang katanya ketika itu berusia 9 tahun. Tapi jumhur ulama mayoritas mengatakan usia balik adalah 15 tahun.
Salah 3 tadi ya. Novel. Terus atau yang satu apa? Orang kayak gini. Lanjut. Betul atau salah? Laki-laki itu usia baliknya lebih tua daripada perempuan. 1, 2, 3. Salah, sejak benar dong. Sirolo Ania. Oke. Kira-kira betul atau salah? Salah. Sama usianya ya, 15 tahun. Tapi kalau di Hanifah lagi beda lagi. Kalau di Abu Hanifah seperti itu. Yang perempuan lebih muda, kalau yang laki-laki minimal 12 tahun. Itu di madzhabnya Abu Hanifah. Kalau di madzhab kita, di madzhab Imam Syafi'i ya itu sama, 15 tahun. Oke, lanjut. Sekarang satu lagi. 2 lagi deh. Betul atau salah? Ihtilam adalah tanda baligh untuk laki-laki. 1, 2, 3. Betul atau salah? Betul. Jawab salah semua. Novel ya. Jiwal juga. Oh, ihtilam berarti apa? Ihtilam apa? Betul. Ihtilam itu keluarnya sperma dari alat vitalnya laki-laki ataupun perempuan. Tapi yang biasanya yang menjadi tanda itu balik atau belum untuk laki-laki ihtilam ya. Biasanya mimpi keluar. Yang terakhir, keluar kumis adalah tanda laki-laki sudah balik. Benar atau salah? 1, 2, 3. Benar atau salah? Betul ya. Sita, Nana, Basek, atau ya. Kita salah satu, ini salah 2 ya. Jadi jawabannya betul. Salah satu tanda balik untuk laki-laki adalah keluar mana? Keluar jakun itu Adam. Apple Adam atau nama kayaknya jakun. Motor lemu masalahnya motor kering atau yang kemudian keluar bulu di ketiak. Ya, keluar bulu di beberapa badan yang lain. Nah, itu juga sama. Itu adalah tanda bahwa seorang laki-laki sudah balik. Oke, semuanya. Apakah sudah mengetahui tentang pengertian akil balik? Berarti berapa pengertiannya? Tahu? Ada yang sudah tahu? Apa tahu? Belum tahu? Belum tahu. Nanti kalian mengalami supaya apakah semua orang di dunia itu akan mengalami akil balik? Ya. Tidak, karena ada orang-orang di dunia yang tidak berakal. Tapi semua orang di bumi pasti akan mengalami akil balik. Balik, benar orang? Betul atau tidak? Belum tahu. Oh iya, nanti kita belajar lebih lanjut. Ya, kemudian apakah semua laki-laki akan mengalami ihtilam? Tahu? Tidak. Kenapa tidak? Oh, tidak. Nanti kita belajar lagi. Apakah semua perempuan akan mengalami haid? Ada perempuan yang tidak haid? Ada. Apa ya? Siapa? Ya, nah, yang sudah terbukti yaitu Fatimah Az-Zahra atau anaknya Nabi Muhammad itu tidak mengalami haid atau menstruasi. Itu pengetahuannya bagus. Sekali kita pernah nanti ya. Yang pelajaran kita kupas bersama-sama. Fatimah Az-Zahra apa betul? Fatimah Az-Zahra kan punya anak. Hasan, Husain, itu orang berapa? Fatimah pintar perawi hadis kan. Nah, ya kalau orang gila itu maksudnya bukan tidak balik tapi tidak berakal. Tapi balik tidak? Balik. Kenapa? Buktinya mereka bisa
memiliki anak, ya kan? Salah satu tandanya orang sudah balik itu sudah matang reproduksinya. Betul salah? Betul atau salah? Betul? Betul atau salah? Belum tahu? Oke ya. Kita masuk pelajaran saja ya. Nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Oke ya. Jadi hari ini kita belajar materi fikih tentang tanda-tanda amil balik, yaitu dengan metode project based learning ya. Nanti kalian menggali sendiri pengetahuannya, mencari bekerja sama dengan kelompoknya. Nanti patut bertugas kerja kelompok. Kalian gali yang pertama definisinya, yang kedua tanda-tanda amil baliknya, yang ketiga kewajibannya. Artinya nanti kalian bagi 3 kelompok untuk materi tanda-tanda amil balik. Nanti setiap sini dong. Nanti setiap kelompok akan mendapatkan 1 poin materi tadi. Kelompok definisi hanya kelompok kalian apa itu tentang materi yang tadi baca sampaikan sesuai dengan bahasa di kelompoknya. Oke. Sebelumnya, karena tugas kelompok ya, maka harus bagi menjadi 3 kelompok. Berhitung saja ya, lihat cepat ya. Nanti maka harus berhitung 1 sampai 3, laki-laki dan perempuan dicampur. Nanti waktu mengerjakannya 30 menit. Setelah selesai nanti bisa dipresentasikan. Nah, selama kerja kelompok nanti kalian bisa tanya dengan hal-hal yang belum dibahas ya. Nah, nanti selama diskusi kalian materinya bisa cari di jurnal yang pada kasih atau di buku bacaan fikih itu ya. Oke, yang pertama dari Mas Satria. Asat. Oh. Kalau dari Bapak ya, itu dari 1 sampai 3, nanti 1 lagi. Paham? Oke, Sat. 2. Kita. Iya. Nah, oke ya. Yang 1 bergabung dengan kelompok 1, yang 2 bergabung dengan kelompok 2, yang 3 bergabung dengan kelompok 3. Kelompok 1 barat, kelompok 2 tengah, kelompok 3 timur ya. Oke, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Nah ya. Ya, nanti pada bagian kirinya, kelompok 1 nanti akan membahas tentang definisi akil balik. Kelompok 2 akan membahas tentang tanda-tanda akil balik, dan yang ketiga kelompok 3 akan membahas tentang kewajiban seorang yang sudah akil balik. Itu gampang ya. Dan nanti kalian isi di LKPG-nya. Nanti setelah selesai, nanti silakan dipresentasikan dengan kelompoknya, dibaca hasil diskusinya. Oke ya, itu langsung depan. Nanti selama diskusi boleh tanya jawab ya. Nanti dari kalian maka minta ada yang bertanya. Nah, sehingga akan menambah pemahaman kalian tentang akil balik. Kita berikan KPD-nya ya. Kalau tidak paham nanti bisa tanya Pak ya. Sudah dapat apa-apa semua ya? Sudah dapat semua? Oke, nah di kelompok kalian silakan dibagi siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, siapa yang mencari data ya, ya. Oke, kalau sudah dibagi, silakan dijawab pertanyaan yang ada di LKPD, kemudian kalian lengkapi. Nah, materinya bisa dicari di bacaan atau di artikel yang sudah kamu bagi. Oke, bisa dikerjakan dari sekarang.
sudah dipresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu tentang definisi akil balik. Oke, untuk semua ujian ada yang mau bertanya? Ada? Ada? Ada lagi? Oke, apa dulu? Apa ya? Oke Pak, sebentar Pak. Pak tulis soalnya. Oke, silakan Pak. Apakah semua orang akan mengalami usia balik? Oke, pertanyaan dari Afaf, apakah semua orang akan mengalami akil balik? Oke ya, nanti jawabnya ya, sebentar ya. Yang kedua, tadi siapa tadi kabarnya? Apakah orang gila bisa masuk usia balik? Oke, ada dua macam pertanyaan. Nah, yang pertama, pertanyaan dari Afaf yaitu apa tadi? Oke, apakah semua orang akan mengalami akil balik? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari siapa? Apa Mas Saka? Apakah orang gila bisa memasuki usia akil balik? Oke, pada kelompok 1 silakan menjawab pertanyaan tersebut. Oke, pertanyaan tadi akan dijawab oleh Sela ya, sebagai salah satu anggota dari kelompok tambal ban. Kepada Mbak Sela dipersilakan. Oke, tepuk tangannya untuk kelompok 1 ya. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Oke, silakan duduk kelompok 1. Oke ya, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya tentang definisi akil balik. Jadi akil itu artinya berakal ya. Jadi tidak semua manusia berakal ya. Ada orang gila atau sebangsanya yang tidak bisa berkembang akalnya. Nah, sehingga tapi semua manusia akan balik seperti zamannya Kak Sela ya. Jadi semua manusia akan balik, akan makan organ reproduksinya. Oke, paham? Selanjutnya akan masuk adalah kelompok 2. Kepada kelompok apa? Dipersilakan. Ya, setelah tadi kalian semua sudah mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Nah, pada pertemuan kali ini kita harus simpulkan bahwa yang pertama, tanda-tanda akil balik. Tanda-tanda akil balik ini akan dialami oleh semua orang. Ya, artinya semua orang akan balik, tapi tidak semua orang akan berakal. Artinya akhirnya tidak semua orang akan mencapai pada tahap ini. Kenapa? Ya tadi karena ada beberapa orang yang tidak mungkin mencapainya, seperti orang gila atau orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus di bidang akalnya atau di bidang pemikirannya. Nah ini ya. Kemudian tadi dari definisinya bisa kita cermati bahwa definisi akil balik itu berasal dari bahasa Arab. Akil artinya
Nah, seorang yang berakal artinya hanya orang yang berakal khusus istimewa. Nah, kalian berakal ya? Berakal, maka kalian termasuk dalam akil ini. Nah, jadi kalian harus bisa mengimplementasikan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik dilakukan, yang buruk ditinggalkan. Nah, kemudian kalian juga akan sampai pada tahap balik. Balik itu adalah usia di mana kalian dianggap matang secara biologi. Yang laki-laki hormon testosteronnya sudah bagus, artinya sudah memiliki sperma sehingga dia mengalami intilan. Intilan itu tadi yang mimpi basah, mimpi ngompol tiba-tiba keluar sesuatu dari alat vital kalian yang laki-laki. Apa Pak? Bukan tipis, namanya mani sperma. Nah, kalau yang laki yang perempuan, baliknya ini akan mengalami air menstruasi, keluar seperti darah dari alat vitalnya. Cuma beda. Kalau yang perempuan itu yang keluar itu adalah telur yang ada di dalam rahim kalian yang menjadi kulit luruh, akhirnya membersihkan rahim kalian agar tetap sehat. Nah, itu ya. Setelah ini kita ini namanya heksagonal, tanda-tanda kaleng seseorang. Nah, nanti pada bagi silahkan digunting. Nanti yang kosong ini menjadi alasnya. Jadi pertama kalian potong ini dulu. Harus dipotong satu-satu. Dipotong pinggir-pinggirnya, kemudian ditaruh di buku. Nah, kemudian di atasnya kalian tempelkan yang ini. Kalian potong samping-sampingnya sampai sini. Tapi tengahnya jangan dipotong. Nanti tengahnya kasih lem ditempelkan di situ. Mengisi kuesioner daripada. Nah, sekarang ini yang tadi yang sudah kalian isi ini nanti bisa jadikan kalian pedoman untuk belajar ciri-ciri orang yang sudah akil balik. Jadi di gambarnya apa, kemudian belakangnya keterangannya apa. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk mengingat-ingat apa saja ciri-ciri dari orang yang sudah balik ya. Nah, untuk pertemuan yang selanjutnya adalah kita akan belajar tentang bersuci dari hadas besar. Nah, yaitu mandi besar. Nah, istilahnya seperti itu ya. Nah, nanti mandi besar apa saja, hadas besar apa saja, kemudian cara bersucinya bagaimana akan dipelajari di pertemuan yang akan datang. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini membawa manfaat bagi kita di waktu yang akan datang. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari Pak Tohar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.